Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Penulis Gunung ID. Selamat datang untuk kamu yang baru bergabung di channel ini. Baik, Penulis Gunung ID adalah channel yang khusus membahas masalah penulisan. Dan ini juga berintegrasi dengan situs penulisgunung.id. Kamu bisa mengunjungi situsnya dan menemukan tips menulis, bagaimana cara menulis yang kompleks dan mudah untuk dilakukan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konflik cerita. Apa fungsi konflik cerita? Bagaimana membangun sebuah konflik? Bagaimana menjadikan sebuah konflik sebagai ruh cerita sehingga membuat cerita yang kamu tulis dalam bentuk novel menjadi kuat dan berpengaruh pada emosional pembaca. Jadi, untuk kamu yang sekarang sedang menulis novel, menulis cerita dalam bentuk cerpen, biografi, memoir, atau apapun itu, mari kita lihat apa saja yang harus kamu lakukan untuk membangun sebuah konflik yang bagus. Langkah pertama dalam membangun konflik dalam penulisan novel adalah memahami pentingnya konflik itu sendiri. Jadi, apa sebenarnya konflik itu? Konflik adalah ruh dari cerita. Penulisan novel, cerpen, atau apapun itu tanpa konflik tidak bisa dilakukan. Konflik adalah ruh dari cerita. Jadi, ketika kamu memutuskan untuk menulis fiksi dalam bentuk novel, ketika kamu menetapkan karakter-karakter atau tokoh, kamu harus memiliki sesuatu yang diceritakan berdasarkan retorika konfliknya. Jadi, ada sebuah konflik yang ingin dicapai, yang ingin diselesaikan, yang kemudian menjadikan cerita itu menarik untuk dibaca ataupun diikuti oleh pendengarnya. Nah, jadi yang pertama adalah memahami pentingnya konflik, karena tanpa konflik tidak ada cerita. Konflik sekali lagi adalah ruh cerita. Kamu tidak bisa membangun sebuah cerita tanpa menyertakan konflik di dalamnya. Yang kedua dalam proses membangun konflik adalah menentukan sumber datangnya konflik. Guna membuat efek dramatis yang baik, kamu dapat menggunakan berbagai macam sumber konflik untuk dikembangkan menjadi alur cerita. Kamu bisa membuat karakternya bergelut dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Kamu bisa juga misalnya membuat karakternya memiliki banyak keterbatasan yang membuatnya menghadapi begitu banyak tantangan dan konflik. Akan tetapi, yang harus pula kamu ingat sebagai cara membuat cerita yang baik adalah dengan menetapkan sumber konflik yang paling krusial, paling utama, dan paling signifikan. Haruslah berasal dari karakter lawannya atau karakter antagonis. Nah, jadi tokoh antagonis harus memiliki konflik yang paling besar dengan tokoh protagonis. Konflik ini haruslah memiliki intensitas yang lebih dominan dibanding konflik-konflik lainnya sepanjang penulisan cerita. Jadi, perlu ditekankan lagi bahwa sumber datangnya konflik yang paling utama haruslah berasal dari tokoh antagonis. Langkah ketiga dalam membangun konflik pada penulisan novel adalah buatlah konflik itu secara rinci dan spesifik. Kamu tidak dapat membuat contoh konflik cerita yang menarik jika kamu membuat penyebab konflik yang rasanya tidak menyentuh. Misalkan, kamu langsung membuat karakter protagonis dan antagonis bertarung hanya karena mereka saling benci. Ini bukan konflik yang menarik. Konflik cerita yang hanya didasarkan pada kebencian dan rasa tidak suka semata sulit untuk dijadikan dasar konflik yang spesifik. Ide cerita yang menarik dalam membangun konflik misalnya adalah dengan melibatkan unsur keterpaksaan pada tokoh utama.
Misalnya, ia terpaksa beradu tanding dengan tokoh antagonis karena istrinya terbunuh, karena anaknya diculik, atau karena hal yang lainnya. Semakin spesifik dan rasional unsur konflik yang dibangun, maka itu semakin baik. Jadi yang kedua yang harus kamu ingat dalam membangun konflik pada penulisan novel adalah buatlah konfliknya secara rinci dan spesifik. Selanjutnya dalam membangun konflik pada penulisan novel adalah masih dari lanjutan langkah sebelumnya, yaitu membuat sebuah konflik yang memiliki dampak emosional yang kuat pada karakter utama. Tadi kita sudah melihat contoh bahwa ketika seorang tentara berangkat ke medan tugas di medan perang, itu merupakan sebuah tugas umum yang ia peroleh dari atasannya. Akan tetapi ketika kamu membuatnya menjadi lebih personal, menjadi lebih pribadi, saat orang-orang terdekat si tentara ikut menjadi korban dalam peperangan, maka kamu telah berhasil mengubahnya konflik yang umum menjadi konflik yang lebih personal. Nah, pesan pentingnya apa dalam tips ini adalah jadikan bahwa konflik yang terbangun memiliki dampak emosional bagi karakter utama. Kamu mungkin bisa menambahkan lagi dengan membuat sahabat sejati, sahabat dekat si karakter yang seorang tentara itu terbunuh di medan perang saat ia sedang bercengkrama dengan karakter utama. Nah, ini nanti akan membangun dampak emosional yang jauh lebih kuat kepada si tentara, yang kemudian akan juga berpengaruh kepada pembaca novel yang kamu tuliskan. Tips ke-6 dalam membangun konflik pada penulisan novel adalah kamu harus membangun konflik yang rasional dan dapat dipercaya. Jadi seorang penulis novel semakin rasional konflik yang ia bangun dalam penulisan ceritanya, itu semakin bagus. Pertimbangan yang harus kamu lakukan pada langkah ini adalah dengan membuat konflik yang logis dan masuk akal. Jadi, kamu tidak membuat konflik itu seolah-olah tidak mungkin terjadi. Sekali lagi, buatlah konfliknya itu sangat mungkin terjadi, sangat rasional, dan dapat diterima oleh berbagai macam latar belakang pemikiran. Nah, bagaimana contohnya? Contoh konflik yang masuk akal dan bisa kamu jadikan gambaran adalah tentang seekor angsa bertelur emas yang marah ketika anaknya dicuri. Kamu mungkin ingat filmnya itu, bagaimana seekor angsa yang memiliki telur emas dan marah ketika anaknya dicuri. Angsa dalam konteks ini bertelur emas itu irasional. Jadi seekor angsa memiliki telur emas itu tidak mungkin, atau irasional, tidak mungkin terjadi, di luar akal sehat. Sementara angsa yang marah karena anaknya dicuri itu masuk akal. Binatang apapun ketika anaknya diusik, mereka akan marah, dan itu adalah sangat masuk akal. Jadi konflik yang terbangun adalah ketika angsa diusik, anaknya dicuri, ia menjadi marah, dan itu adalah konflik yang rasional. Walaupun angsanya sendiri yang memiliki telur emas tidak kita dapatkan sebagai contoh yang rasional.